Iyalah. Ya sekarang orang ngeceki kan pasti. Apaan? Orang ngeceki kan pasti. Apaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Lorong Misteri. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal ke rahmatullah pemilik rumah dikarenakan salah satu tragedi yang ada di rumah ini. Tepatnya ada di Kepulauan Sumatera, yang mana seorang, bisa dikatakan ini pemuda yang terlibat hutang karena permainan judi online. Akhirnya dia menghabisi nyawa dia dengan cara menggantung diri di rumah ini dan meninggal dunia. Hari ini kita tepat berada di rumahnya yang sudah terbengkalai. Ini adalah ruang tamunya. Astagfirullah. Saya merasakan ini ketika saya menginjak kaki di sini, pemirsa, dia tidak terima. Kayak bau tai. Sama di sini membau tai. Katanya orang, si mayatnya ini baru diketemuin setelah 5 hari. Jadi udah ngebusuk. Makanya jadi sebenarnya ini bau tai nih. Ada campuran dari mayat itu juga. Makanya ini baunya nggak hilang-hilang. Yuk, kita langsung aja kita telusuri. Assalamualaikum. Ini adalah sebuah kamar ya. Di depan ada baju-baju. Ini baju keluarganya kali ya. Oh, kalau ini ada Al-Quran, ada lembaran Al-Quran kan? Iya. Assalamualaikum. Hati-hati, jangan salah menginjak, takutnya ada bau tai kali. Konon para warga menemukan mayatnya ini menggantung di daerah dapur, di area belakang katanya. Nanti kita akan ke daerah belakang dapur. Ini kamar anaknya ini kayaknya. Tahu? Karena kita juga nggak dapat cerita. Ini kita ke daerah garasi. Assalamualaikum.
Garasi, berarti dia punya mobil loh. Kan orang main slot kan gak harus orang susah Bang. Bahkan orang yang awalnya tuh ini iseng-iseng dapat keuntungan. Jadi kan ya namanya juga ini kan strategi dari si slot judi itu kan kayak begitu. Di awalnya kasih untung. Nah, supaya orang ini kayak akhirnya kecanduan. Dia pikir kayaknya kalau pakai modal yang lebih besar bisa dapat keuntungan lebih besar, ternyata malah rugi. Padahal dia dapat ngutangnya juga ke rentenir. Makanya dia karena dia khawatir nggak bisa bayar, akhirnya dia menghabiskan nyawa dia dengan cara gantung diri di belakang rumahnya. Oh, jadi dia main slot itu ngutang gitu ya? Iyalah, supaya dapat keuntungan yang lebih besar. Jadi dia menghalalkan segala cara, ya hitung-hitungan logika aja. Saya modal 100.000 dapat untung segini. Ketika dapat, Allah Akbar, separah. Itu berapa itu? Nggak tahu. Bang Heri, ini apaan? Tai, dibungkus. Sudah bang, suara mengeram loh. Permandinya Bang Adi. Itu Ada yang nipuk ya? Ada yang mukul. Soal kamar lagi Bang Adi. Astagfirullahaladzim. Pantu. Kayak ada yang nipuk lagi. Kayak yang nipuk Bang Adi di sini. Setannya nipuk. Makanya benar apa kata ini ya Pak Haji Roma Irama ya. Betul. Lagunya gimana balik lagunya? Judi. Apa saya lupa. Apaan itu? Suara nggak tahu. Nah ini dia. Di sini, astagfirullahaladzim, merinding saya. Merinding sekali. Astagfirullahaladzim. Jadi di sini di tempat ini ditemukan dia sedang Gantung diri menggantung, sini. ya, Astagfirullah. menggantung dirinya sendiri menggunakan apa namanya gesper. Ikat pinggang ya. Gesper. Iya. Astagfirullahaladzim. Mungkin dia awalnya pakai tali rapia kali ya. Tali rapia kan tipis. Jatuh dulu. Iya. Juga putus. Mikir dia apa nih yang kira-kira kuat ya gitu kan. Mau keluar dia modal lagi, dia sedangkan uang nggak ada. Akhirnya dia buka celana. Gesper dia. Allahu Akbar kabir. Subhanallah bukratan wa asila. Tidak terima setan ini diomongin. Tidak terima setan ini dibicarakan, dibahas. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai rumahnya ini tumbuh ini nih kayak tambang. Menjuntai ini dari tanaman di atas ini ya. Kayak ular ya. Dan Ini jadi kayak mau bunuh diri juga nih. iya. Kayak membentuk tali. Iya kayak bentuk-bentuk tambang ini ya nih. Kayak tambang, padahal bukan tambang nih. Di pohon ini. Akibat ini kayaknya ini. Azab. Azab sih emang. Azab lah. Cecak. Cecak. Cecak mistis. Jadi dia membentuk bahwa historinya, sejarahnya tempat ini seperti apa, angkernya, jadi dia mengikuti gitu. Iya nggak sih? Iya. Jangan ke belakang. Itu ada apa tuh ruangan? Kayak dia nangis loh. Kayak dia nangis. Ayo. Ini. Jangan di sini, itu ada bala-bala. Sama ini juga laba-laba. Harus center dulu Bang Adi duluan. Oh iya. Berarti ada Bang Heri harus merunduk. Merunduk ke sini nih. Ada suara yang menangis. Aduh, mata saya kena bala-bala. Oh iya, ruang belakang. Sampingnya, ruang samping. Sumur. Astagfirullah. Ya kayaknya sumur ya. Kayaknya sumur. Kenapa dia nggak mati masuk ke dalam sumur? Hah? Apa itu?
di dalam sumur, dia mayatnya nggak ada yang tahu Bang Heri. Apa ini? Pocong. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini kan di dapur tadi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bayangan pocong tadi. Astagfirullahaladzim. Bukan di belakang kita berarti. Apa? Oh bukan. Berarti di dalam deh. Tapi udah hilang ya Bang dia? Udah hilang. Kalau di sumur kan kalau dia mati, aduh, gua nggak ada yang lihat nih mati gua gitu takutnya. Kalau misalnya kalau dibunuh diri kan setidaknya aku bunuh diri pasti ada yang lihat lah, dan nanti ada yang ngurusin gua mati gitu. Kalau sumur mah nanti dia mikir, aduh, kalau nggak ada yang nemuin gua gimana matinya gua. Tapi terjebak dulu. Itu kan. Ya Allah. Astagfirullahaladzim, serem amat di sini. Benar merinding sekali tuh pas ini. Tapi gimana ceritanya dia bisa mayatnya baru ketahuan setelah 5 hari? Ya itu berarti dia. Pada saat keluarganya nggak lagi di rumah dong? Ya nggak tahu sih, kurang tahu. Oh iya tadi dibilang katanya tetangganya kalau dia itu bunuh diri pada saat keluarganya mudik. Pas bulan puasa dong, habis lebaran dong. Katanya pas lagi mudik ke kampung. Kalau lagi mudik pasti momennya pas lagi habis lebaran. Kok dia nggak ikut gitu ya? Ya bisa jadi alasan-alasan kan mau bunuh diri. Wah serem amat suaranya. Seperti suara tercekik ini, kayak dia oh kayak dia nangis, tapi nangisnya ini kayak rintihan perempuan. Kayak rintihan perempuan nangisnya ini. Yang meninggal laki-laki kan? Enggak laki-laki ya. Kayaknya ini dia bencong kali kan? Gak tahu dulu. Ya Allah ya Rabb. Astagfirullahaladzim. Yang lempar Apa batu. sih bilang bencong? Marah dia. Terima dia. Maaf. Center Bahadi. Laba-laba. Itu nih pakai logam. Jadi ke ruang belakang ya? Di sini juga ada kayak dapur, ada kamar mandi lagi loh. Nah, Sini. oh ini kamar mandi belum di center ya? Iya. Dari senternya. Ini mah cuma rumput doang tadi. Banyak ininya, banyak Ampun. sawangnya. Laba-laba. Center. Ini juga udah banyak laba-labanya. Dalamnya apa Bang Ali? Ya, Allahu Akbar. Allah teriak. Kamar mandi biasa. Teriak dia dari kamar mandi. Tapi sumpah serem banget ini kamar mandi ini udah beribu-ribu akar di dalamnya. Beribu-ribu akar. Kentut. Hari. Kentut. Itu apaan? Suara kentut kedengeran. Sini Madi, sebentar saya mau lihat. Ya Allah iya. Udah hancur anjay. Ini kamar mandi apaan? Bukan kamar mandi ini mah. Kamar setan. Yuk. Yuk banget. Bau kentut Bang Heri. Bang Heri kentut ya tadi ya? Aku bilang tidak pernah saya kentut di dalam bikin konten itu. Malu lah sama diri sendiri. Ya iyalah, makanya itu suara kentut apa tadi? Bau bener makan. Pocong kali tadi. Pocong tadi kayaknya Bang Heri. Ngomong Allah. Soalnya kan namanya mayat ketika dicekik itu kan dia menahan segala sakit Bang Adi. Jadi tuh katanya ahli forensik ketika orang gantung diri itu semua cairannya itu keluar karena saking menahan sakitnya, mengejankan dia. Air kencing keluar, spirit, sperma semua keluar. Emang ya? Iya. Kata ahli forensik. Iya. Karena menahan rasa sakit. Iyalah. Ya sekarang orang ngecekikan pasti. Apaan? Orang ngecekikan pasti. Apaan? Hah? Astagfirullahaladzim, kayak pocong sekelebat lewat. Sumpah tadi sekelebat, sumpah cepet banget. Iya. Iya. Kaget saya, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, pocong.
Udah suka banget tadi, pocong. Hei. Jelas sekali tadi seperti ada sekelebat bayangan putih. Tadi sempat mati kameranya Bang Heri. Astagfirullah. Kita langsung lanjut. Adu nyali aja kali Bang Heri. Gimana Bang? Ya sudah. Oke, pemirsa. Tinggal. Kita akan lanjut dengan sesi adu nyali. Setelah ini, jangan pernah percaya mitos dan tetap saksikan Lorong Misteri. Sampai jumpa. Selamat malam pemirsa. Hari ini merupakan sesi kedua setelah sebelumnya kita melakukan eksplorasi Bang Adi, di mana rumah ini adalah rumah bekas peninggalan salah seorang pemuda yang dinyatakan tewas gantung diri karena terlibat hutang dari permainan judi slot alias judi online. Baik teman-teman, saksikan saya akan mengadu nyali saya dengan ekstensi di sini. Semoga setannya pada muncul. Silakan Bang Adi, tinggalkan saya seorang diri. Silakan. Oke. Hati-hati dalam pulang. Oh iya, saya lupa. Saya kira mau ke sana. Hati-hati Bang Adi. Ya. Hati-hati Bang Heri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah. Selamat malam para pemirsa dimanapun teman-teman berada. Teman-teman kami yang ada dari Indonesia, dari Malaysia, dari Singapura, dari Brunei, dari Filipina, dari Vietnam, dari Uni Emirates Arab, dari Saudi Arabia, dari Qatar, dari Kuwait, dari mana lagi? Uzbekistan, Kazakhstan, Turkmenistan dan mana-mana pun stan-stan lainnya ya, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mungkin ada juga yang dari Eropa kali ya, yang dari Amerika, yang dari Australia, Kanada, Maroko, Mesir, dan dimanapun Yaman mungkin. Assalamualaikum. Semoga teman-teman diberikan kesehatan selalu, panjang umur, sehat walafiat, diberikan rezeki yang berlimpah ruah. Amin ya rabbal alamin. Amit-amit nauzubillah, jangan sampai terlibat hutang ya. Karena kalau udah terlibat hutang, nggak ada yang tahu kapan kita meninggal, tiba-tiba hutangnya masih belum lunas. Makanya nauzubillah. Jadi teman-teman, hari ini saya bikin konten di salah satu rumah. Di rumah ini telah terjadi sebuah peristiwa yang mengenaskan, yang membuat hati miris. Karena apa? Karena bisa jadi hal ini sepele tapi malah menjadi beban. Dan akhirnya lelaki tersebut, pemuda tersebut memutuskan untuk gantung diri. Memang awalnya ini karena coba-coba main, karena permainan ya. Allahu Akbar. Suara, ya Allah, ada suara nih. Karena sebuah permainan judi online, judi slot teman-teman ya. Entah permainan apa namanya, saya juga kurang paham. Bilangnya sih judi slot. Jadi si lelaki ini awalnya coba-coba, dia pasang sedikit, untungnya lumayan. Pasang lagi dia, minjem sana sini, dapat untung lumayan. Wah, dia makin kalap. Akhirnya minjem sana sini sampai katanya minjem ke rentenir, sampai minjem ke keluarganya. Pakai uang dari entah dari manapun, dihalalkan segala cara. Pakai uang yang ada di kantong dia. Pakai uang orang tuanya mungkin, uang tempat kerjanya mungkin.
Di kejadiannya ada di daerah Sumatera ya teman-teman ya, daerah pelosok. Tiba-tiba dia rugi besar, dia bingung bagaimana cara menggantikan hutangnya, sedangkan dia pada saat itu nggak punya tabungan. Dia udah kejar-kejar sama rentenir. Akhirnya karena saking kebingungannya, dia memutuskan diri untuk gantung diri di belakang rumahnya di sini. Dia gantung diri di sini. Dia ngegantung diri. Awalnya pakai tali rapianya putus. Dia pakai tali sabuknya, tali gesper, ikat pinggangnya, diikatkan itu ke lehernya, kemudian diikatkan ke kayu yang ada di rumahnya. Akhirnya wafat dia secara mengenaskan. Cuman gara-gara permainan teman-teman ya. Yang awalnya coba-coba malah menjadi wasilah dia mati di kemudian hari. Nah, itulah dia. Karena keserakahan, karena ketamakan manusia. Minjem sana sini, berharap keuntungan yang besar, malah petaka yang dia dapat. Makanya ini menjadi teguran buat kita semua, menjadi pembelajaran untuk kita semua, supaya nggak usah ikut-ikutan mainan-mainan kayak gituan. Dan sekarang akhirnya rumah ini terbengkalai begitu aja. Nggak ada yang menghuni, keluarga juga takut tinggal di sini, warga juga takut. Akhirnya kita datang ke tempat ini dan kita eksplor. Sampai hari ini teman-teman ya, ini di rumah ini bau tai ya, bau kotoran manusia bercampur kayak bau-bau busuk. Entah ini dikarenakan mayatnya yang meninggalkan aroma di sini busuk, karena katanya warga sendiri menemukan setelah jasadnya membusuk, katanya udah 5 hari meninggalnya baru ditemukan. Coba saya keliling-keliling ke sini nih. Ada suara saudara sini, saya mau keliling-keliling ke sini nih. Assalamualaikum. Ini padahal rumahnya cukup luas teman-teman ya. Kalau dilihat sih bukan orang susah sebenarnya. Makanya cuman awalnya gara-gara coba-coba main dapat untung, akhirnya malah bikin dia terlilit oleh hutang, terjebak hutang. Di samping sini adalah sebuah ini ya, jalan ya di rumah, samping rumah ini. Ini sebuah kamar, 2 kamar sih, entah ini kayak kamar atau ruangan apa ya. Padahal gede loh rumahnya, sayang sekali. Rumahnya gede tapi otaknya kecil dia. Akalnya pendek, keburu nafsu dia untuk mengejar ini ya, dunia. Makanya nggak salah Rasulullah itu bilang hubbu dunya ra'sun kulli khati'ah. Cinta dunia merupakan sumber dari segala keburukan. Karena gara-gara dunia orang menghalalkan segala cara, ikut judi, korupsi, pamer-pamer gitu ya. Karena sumbernya satu, sumber penyakitnya satu. Ya ini panjang angan-angan ingin dilihat orang dan cinta dunia. Itu teman-teman, sumbernya cuma itu, cinta dunia. Seandainya orang itu berakal, dia akalnya digunakan, akalnya itu luhur, pasti yang dia kejar adalah kehidupan akhiratnya, teman-teman. Karena hakikatnya seorang manusia itu kan adalah seorang musafir di dunia ini. Bagaimana mungkin seorang musafir dia mendirikan rumah, kemudian dia mendirikan mencari kenyamanan di tempat dia bersinggah, sedangkan perjalanan dia masih jauh, ya kan? Analoginya seperti itu. Mana mungkin
Seharusnya kalau kita musafir ya kita fokusnya sama tujuan. Kalau kita mampir singgah ya sekedar istirahat, sekedar kita mengambil bekal. Bukan malah mencari-cari kenikmatan, kenyamanan yang berlebihan. Assalamualaikum. Pocong. Katanya Bang Hadi berkali-kali melihat pocong. Awalnya suara apa ini? Pocongnya kayak bersin apa dia? Apa saya diludahin? Apa gimana tuh? Suara kayak orang ini mompa gitu ya. Tadi ini kan ada jendela teman-teman ya. Di sini ada jendela nih di belakang kamera. Nah tadi tuh di sini Bang Hadi nyenter ngeliat pocong. Dia ngetok ya? Dengar nggak? Kayak dia ngetok. Kayak dia ngetok. Kalau nggak ada siapa-siapa nih, merinding banget saya nih. Wih, kayak ada sekelebat tadi di belakang saya kayaknya. Wah, curiga nih. Kalau teman-teman lihat, teman-teman komen di menit keberapa, di detik keberapa teman-teman lihat penampakan, supaya teman-teman yang lain juga bisa langsung melihat penampakan tersebut ya. Jangan lupa komen, karena siapa tahu ini nggak kepantau nih sama saya juga nih, sama kameramen mungkin kelewatan. Ampun, ini ruangan ini emang udah penuh dengan bau busuk, bau tai ini ya, menusuk ke hidung, ke kepala, bau kotoran ya. Entah ini dihuni juga sama ODGJ apa gimana ya. Takutnya ada ODGJ yang buang air di sini. Karena beberapa tempat juga kita singgahi ada itu ODGJ apa namanya, BAB, buang air gitu sembarangan. Sampai ada di beberapa video saya nginjek itu kotorannya ODGJ, ya Allah. Dari situ sepatunya saya buang, sepatu saya buang, jijik saya. Suara nih. Sekarang penasaran teman-teman, kalau manusia kan bernafas menggunakan paru-paru, nah kalau pocong itu bernafas menggunakan apa ya? Nah itu saya masih pikirkan, apakah pocong itu bernafas, kuntilanak itu bernafas? Makanya saya bingung, teka-teki itu ya. Beberapa kali saya kalau adu nyali itu jarang melihat penampakan, tapi seringnya penampakan itu ada di belakang saya tanpa sepengetahuan saya, seperti itu teman-teman. Kayak sekarang ini saya masih belum melihat penampakan, baru merasakan ini ada sekelebat aja. Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah
minal khataya astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya. Aduh, saya ngantuk nih teman-teman. Aduh, saya nungguin Bang Hadi dulu deh. Balik. Jadi Bang. Kenapa? Kaget saya tiduran. Udah berapa jam nih? 3 jam. Saya sih nggak ngerasa apa-apa di sini. Cuma kayaknya saya teracuni oleh bau tai di sini. Bau tai ya? Oh iya ya. Terus tiba-tiba cium bau tai ya tadi. Kayaknya saya sampai kelayangan dan tidur. Menghirup aroma tai, bau di sini. Pemirsa, kamera juga udah lowbat kayaknya. Oke, lanjut besok aja deh. Saya. Besok aja. Yakin? Mau usah dijalankan. Mau nyali? Iya. Besok aja kesini lagi. Jauh soalnya. Kita Apa kan di dekat ini pelabuhan. Ini jauh dari pelabuhan. Ngekosnya kita. Ya, mumpung kita lagi ada di Sumatera Bang Heri. Belajar Kita Sumatera. iyalah, kita jelajahi Sumatera Bang Heri. Sayang kita jauh-jauh ke Sumatera nggak ngapa-ngapain. Ya kan? Iya. Oke, pemirsa, Nadia semua kisah di adu nyali malam hari ini bersama saya. Nanti Bang Hadi akan lanjut adu nyali kalau insya Allah, tapi ya kalau masih ada umur. Oke pemirsa, jangan pernah percaya mitos dan tetap saksikan Lorong Misteri setiap hari di jam 9 malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, baik para pemirsa, selanjutnya saya bakal adu nyali yang dimana ini suara. Iya. Saya akan beradu nyali setelah kemarin Bang Heri ya, karena ini sudah berganti hari ya teman-teman ya. Jadi saya lanjutkan adu nyali dan saya akan merasakan tanah Sumatera bagaimana angkanya. Ya enggak? Iya betul. Silakan Bang Heri tinggalkan saya sendiri di sini dan saya akan merasakan sensasi tanah Sumatera. Allahu Akbar. Saya tinggal Bang Hadi ya. Nanti Bang Hadi. Perjuangan sekali teman. Sungguh perjuangan sekali saya melakukan eksplorasi ke rumah ini, eksplorasi ke tanah Sumatera ya teman-teman. Banyak sekali ya ternyata tempat-tempat angker di daerah sini. Menyeberangi lautan, membuang biaya. Aduh, ya begitulah yang namanya hidup, butuh yang namanya perjuangan ya teman-teman ya.
situ tuh dari kamar mandi. Serem banget. Takutnya tai dong teman-teman. Jorok banget ini. Saya dari tadi mencium bau tai. Saya nggak tahu ini tainya di mana. Semoga aja saya tidak menginjak, teman-teman. Kalau saya menginjak, aduh, benar-benar saya apes sekali ini. Nanti mobil saya bau. Perjalanan dari sini yang ada mau cium bau-bau ketaian, bukan keangkeran, teman-teman. Tapi ini sih terciumnya sih bau-bau tai lama, teman-teman. Ya, tai baru nggak kayak gini sih sebenarnya. Tapi tetap yang namanya lama mau baru tetap aja. Allah. Suara gerakan ada. Geram kayak suara ngorok geramannya ini, teman-teman. Tiba-tiba ngeblur kamera, ngeblur dengan sendirinya. Tanda apa ini? Anjir. Naon eta? Perdana saya melakukan adu nyali di tanah Sumatera. Bikin saya jantungan. Wih. Bikin saya jantungan. Wih. Bikin saya jantungan. Wih. Suara kentut. Saya sudah menikmati apa yang ada di sini, apa yang terdapat di sini, apa yang terasa di sini, dan kali ini bukan binatang. Perasaan saya gak enak soalnya ini binatang baru. Saya tidak menantang ya, tapi kalau kita jual, saya beli obok masuk yang sini Muhammad. Astagfirullahaladzim. Saya ke tanah Sulawesi pernah saya. Ini perdana ke tanah Sumatera. Tapi tetap, teman-teman, saya sebagai pendatang baru jangan gegabah dulu, kita sopan dulu, jangan dulu barbar maksudnya. Bukan berarti saya tidak sopan ya, teman-teman, tapi saya pelan-pelan dulu,
merasakan apa yang ada di tanah baru. Saya sudah mulai terbiasa. Sebenarnya sih eksistensinya sama-sama aja. Ya, untuk menentukan kan. Kita di sini pocong ya. Kita saya melihatnya dari situ, saya melihat saya melihat di kamera itu ada pocong di pintu itu tuh. Dia berbicara dengan bahasa daerah sini, saya nggak ngerti. Mohon maaf, hantu jin penghuni tempat ini, kedatangan saya kemari hanya mengadu nyali saya saja. Tidak ada berniat mengusir Anda, jadi nggak usah mengusir saya. Sebentar lagi juga saya pulang. Ya, oke kalian. Biasa aja kali, nggak usah ngosok. Gua singgah di sini doang, biasa bentar doang. Bentar. Sejam aja lah.
Astagfirullahaladzim. 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 Mari. Mari. Astagfirullahaladzim, bikin tengkorak mari kayak orang kecekek. Astagfirullahaladzim.